Halo sahabat Ilyaswan, selamat bertemu kembali di channel YouTube Novel Ilyaswan. Mari kita lanjutkan membaca novel Keluargamu Bukan Keluargaku, bab 33, POV Noval. Noval, cepat jelaskan apa maksud Kania barusan, tegas ibu sambil berkacak pinggang. Kamu nggak bercanda kan Kania? Tanya Mas Seno lagi memastikan. Tentu saja tidak, Mas. Aku bahkan sudah mempunyai bukti atas perselingkuhan mereka, juga menghadirkan wanita itu sebagai saksi. Jika perlu, aku juga akan menyuruh membawa anak mereka nanti di persidangan. Jawab Kania santai sambil melipat tangan di depan dada. Sangat sombong. Diam kamu Kania, jangan asal bicara. Kamu masih istriku sekarang dan sampai kapanpun itu. Hardikku marah. Bukannya takut, Kania malah tersenyum mengejek melihatku tegang. Seharusnya dia takut karena aku memarahinya, tapi nyatanya Kania sama sekali tidak gentar. Apa dia akan membongkar semuanya malam ini? Tapi jika ibu tahu, bagaimana? Jadi kamu selingkuh dari Kania, Noval? Tanya Mas Seno menatapku tidak percaya. Aku tahu, dari matanya menyiratkan kekecewaan. Tapi aku bisa apa? Hubunganku dengan Vivi lebih dulu terjalin jauh dibandingkan dengan Kania. Jawab, Noval. Kamu sadar sudah menyakiti Kania berkali-kali? Tanya Mas Seno lagi. Pertanyaannya barusan semakin membuatku terpojok. Aku tidak bisa berkata-kata apalagi. Itu dulu, Mas. Hubunganku dengan wanita itu jauh sebelum aku mengenal Kania, ujarku membela diri. Aku tidak suka disudutkan seperti ini. Iya, wanita itu memang hadir jauh sebelum aku hadir di hidup kamu, Mas. Tapi sampai sekarang kalian masih berhubungan. Bahkan kamu menghabiskan separuh gaji kamu untuk dia. Tegas Kania lagi yang semakin membuat aku syok. Bagaimana bisa Kania tahu semua ini? Dari mana dia tahu semua rahasiaku? Padahal ini sudah aku tutup rapat-rapat, termasuk dari ibu. Kamu? Kenapa, Mas? Kamu kira aku bodoh? Kamu kira aku tidak tahu apa-apa? Aku tidak sepolos yang kamu pikirkan, Mas. Selama ini aku patuh karena aku menghargai kamu sebagai suami. Tapi nyatanya semua itu sia-sia karena kamu merasa menjadi laki-laki yang sempurna. Jadi bisa dengan seenaknya menyakitiku. Kamu salah kalau kamu pikir aku masih tetap mencintai kamu setelah semua yang kamu lakukan padaku. Sekarang jujurlah pada ibu dan keluargamu. Jika kamu memang sudah mengkhianati pernikahan kita, ucapkannya yang semakin membuat tubuhku menegang. Aku menelan ludah dengan susah payah. Jantungku seakan tidak bekerja lagi dengan baik. Buktinya aku sudah mengatur nafas. Oksigen di ruangan ini rasanya menghilang. Noval, jelaskan semuanya. Siapa perempuan masa lalu kamu itu? Jangan bilang kalau perempuan itu wanita kampungan yang dulu ngejar-ngejar kamu, bentak ibu lagi. Aku semakin tersudut. Bu, Vivi tidak begitu. Bukan dia yang ngejar-ngejar aku. Kami saling mencintai, balasku lagi. Berharap ibu mengerti dan berhenti menghina Vivi. Apalagi saat ini, dia bukan hanya sekedar mantan, tapi dia adalah ibu dari anakku. Jadi benar wanita yang dimaksud sama Kania adalah Vivi. Ya ampun Noval. Kamu benar-benar anak durhaka, maki ibu sambil melemparkan kotak tisu padaku. Aku meringis kesakitan karena lemparan ibu terkena tepat di lenganku. Kotak tisu yang terbuat dari kayu itu jatuh lalu kembali terkena ujung kaki. Au, aku meringis kesakitan, tapi tidak ada seorang pun yang memperdulikan. Tapi itu dulu, Bu. Aku udah bilang sama Kania kalau dia mau memaafkan Noval, aku akan mengakhiri semuanya. Kilahku lagi sambil memegang ujung kaki. Sakit sekali rasanya. Ini lebih sakit dari tamparan Kania tadi sore. Tetap saja kamu sudah mempunyai anak dari wanita kampungan itu. Dan ibu tidak suka. Sampai kapanpun, jangan pernah berharap ibu akan menerima anak itu sebagai cucu. Bentak ibu lagi yang membuatku semakin gentar. Kania terlihat tersenyum meledek melihatku dimarahi oleh ibu. Mas Seno juga melihatku dengan tatapan tajam. Padahal itu hanya dosa masa lalu. Kenapa mereka harus seheboh ini sih?
Apa salahnya aku memberikan nafkah pada anakku sendiri? Aku hanya bersikap bertanggung jawab, seperti lelaki kebanyakan. Tapi Ibu, itu rasanya sangat tidak adil, sanggahku lagi sambil menatap Iba. Sekali enggak, tetap enggak. Pergi kamu dari rumah Ibu, usir Ibu yang membuatku terkejut bukan main. Ibu tega mengusirku hanya karena kesalahan masa lalu. Ini semua karena Kania. Gaji Mas Novel sebenarnya juga 10 juta per bulan, Bu. Tapi dia berbohong pada kita semua. 5 juta untuk kita berdua, tapi 5 juta lagi untuk gundiknya itu. Ucap Kania lagi memanas-manasi Ibu. Kulihat Ibu semakin murka, dia menatapku garang. Kamu benar-benar keterlaluan, Noval. Ibu akan datang ke rumah wanita kampungan itu. Ibu akan memberikan dia pelajaran. Enak saja dia bisa menikmati gaji kamu lebih banyak dari ibu. Sahut ibu lagi murka. Sudah Bu, jangan memperumit lagi keadaan. Semuanya akan baik-baik saja. Iya kan Kania? Tanyaku pada Kania. Aku sangat berharap agar Kania mau mengalah. Iya, semua akan baik-baik saja setelah kita bercerai. Karena nyatanya hidupku sia-sia menjadi istri kamu. Balas Kania lagi ponga. Bagus kalau kamu bercerai dari anak saya, tapi jangan pernah berharap untuk dapat sepersen pun hartanya Noval, bentak ibu yang semakin membuat senyum Kania melebar. Harta yang mana maksud ibu? Uang tabungan sudah habis, rumah sudah kutergadaikan, pekerjaan juga sudah tidak ada, pengangguran tahu nggak? Balas Kania yang membuat ibu kegelapan. Mungkin ibu lupa kalau aku sudah tidak bekerja lagi. Tadinya aku berharap bisa bekerja di perusahaannya Bram, calon suami Siska. Tapi nyatanya dia hanya seorang penipu. Aku akan melaporkan dia ke pihak polisi. Jika Kania minta pisah, dari mana aku bisa membayar tunggakan rumah? Padahal jika dia masih menjadi istriku, aku bisa minta separuh gajinya untukku. Kamu jangan pura-pura lupa Kania, tanah yang atas nama kamu itu, uangnya Noval, tekan ibu lagi sambil berkaca pinggang. Terserah aku dong Bu, ibu jangan terlalu ikut campur urusan rumah tangga anak, sama kayak Mas Noval bilang untuk mamaku tadi. Jadi biar ini menjadi urusanku dengan Mas Noval. Dan kamu Mas, mulai besok aku akan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Tolong jangan mempersulit. Karena jika tidak, kamu bukan hanya berhadapan denganku, tapi juga dengan suaminya Vivi, ancam Kania lagi. Aku bergidik ngeri membayangkan jika berurusan dengan Ilham, suaminya Vivi. Dia adalah mantan narapidana dulunya, karena kasus pembunuhan yang dilakukan terhadap dukun yang menyantet ibunya. Itu yang aku dengar dari Vivi. Jadi bisa aku pastikan akan jadi apa jika nanti kembali berurusan dengannya. Setelah mengatakan itu, Kania langsung pergi dari hadapan kami semua. Aku tidak bisa mencegahnya. Karena aku tahu, dia tidak akan mendengarkan penjelasanku lagi. Kesalahanku memang sudah sangat fatal. Apalagi dari awal pernikahan aku sudah tidak jujur dengan Kania. Aku pikir masalah ini tidak akan serumit ini. Sekarang apa yang akan kamu lakukan? Beginilah kalau kamu tidak mau mendengarkan nasihat ibu, ucap ibu merepet. Aku dengar kata-kata ibu juga nggak ada bedanya. Buktinya tuh Siska. Malah sekarang rumahku yang menjadi tumbalnya. Balasku kesal. Ibu selalu meremehkan dan menyalahkan aku dari tadi. Tetap saja kamu salah, Noval. Kamu sudah menyakiti Kania berkali-kali. Kamu sadar nggak kalau perlakuan kamu terhadap orang tuanya itu sudah sangat keterlaluan? Apalagi sekarang kamu tambah lagi dengan berselingkuh, bentak Mas Seno lagi. Percuma kamu bicara panjang lebar, Seno. Noval tidak akan mengerti. Dia sudah kehilangan Kania yang kaya raya demi perempuan kampungan dan miskin itu. Sahut ibu lagi. Sekarang semua orang menyalahkan aku. Sekarang cepatlah pulang. Jika Kania tidak bisa memaafkan kamu lagi, setidaknya rebut paksa tanah itu lagi. Ibu tidak mau miskin, lanjut ibu lagi. Aku tidak menyahut apa-apa lagi. Kami semua terdiam mendengar ocehan ibu. Anak bodoh, setidaknya ada Kania yang menopang kehidupan kita. Tapi kamu malah buat ulah. Ibu terus-menerus menyalahkan aku. Kenapa masih di sini? Pulang dan kejar Kania. Paksa dia memberikan surat tanah itu.
Sudah Bu, sabar, ucap Mas Seno menenangkan. Sabar gimana? Kita ditipu. Siska hamil, Noval cerai, rumah digadaikan. Dan sampai anak ini lahir, ibu akan terus digunjing oleh semua para tetangga. Kalian kan tahu sendiri, ibu terlanjur sudah bilang pada semua teman-teman sosialita dan ibu-ibu di komplek ini kalau Siska akan menikah dengan orang kaya. Mau ditaruh di mana muka ibu? Tangis ibu kembali pecah saat mengatakan itu. Kenapa semuanya jadi kacau begini?